Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Jalasena. Bersama saya Adinda Putri. Hari ini tentu saja saya tidak sendirian. Saya kedatangan sahabat Jalasena yang inspiratif, anggota PIPAL Rayon Sidoarjo, yaitu Paguyuban Istri Purnawirawan Angkatan Laut. Beliau begitu istimewa karena punya usaha wastra, yaitu bernama Moncidena. Kalau dilihat kiri kanan saya, bahkan karyanya sudah saya gunakan. Kita akan kulik lebih lanjut bersama dengan Ibu Erna Beni Sukandari atau akrab disapa Ibu Nana. Halo Ibu. Halo Mbak. So beautiful, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini kita sekarang lagi ada di House of Moncidena. Wah, berarti di sini adalah tempat koleksinya Moncidena. Iya, benar. Wah, bisa diceritakan gak sih koleksinya apa aja? Di belakang saya ini banyak banget. Koleksi dari Moncidena Mbak, ada tas, ada sepatu, ada scarf, ada kaos, kemudian shawl, ada baju, perpaduan baju batik combine dengan neoprint, kemudian ada selendang beserta kain, biasanya satu pasang. Juga ada mainan kunci, Ya. Ada ID card. Wow. Produknya sangat banyak, sangat banyak sekali. Ya. Kalau saya lihat di depan saya, di kanan, kiri, belakang, semuanya full produk dari Moncidena. Oh ya, ketinggalan. Apa? Hem untuk pria. Wah, jadi nggak digunakan untuk perempuan saja, Iya, pria benar. juga bisa. Juga ada tas pria, Betul. Mbak. Kalau yang saya gunakan ini adalah blazer sama shawlnya. Iya, benar. Cantik sekali, Mbak. Cantik sekali. Tapi sebelum kita membahas mengenai Moncidena, ini apa sih arti Moncidena, Ibu? Moncidena itu adalah perpaduan dari 4 nama, Mbak. Nah, saat itu kami berada di dalam satu kepengurusan di Jakarta. Waktu kami masih suami kami berdinas masing-masing itu, ada Ibu Ketua Umum saat itu, Ketua Umum Jalasenastri, Ibu Manik Siwi. Kemudian ada Ibu Ciko Irawan. Ada lagi Ibu Dewi Ivan, juga yang terakhir saya, Erna Beni Sukandari. Nama ini tadi Mbak, Moncidena itu perpaduan nama kami berempat. Okay. Jadi saat itu kami bersahabat, berbincang-bincang, akhirnya terbentuklah nama itu. Jadi Moncidena, Mon itu Monik, Oke. CHI Ciko. Oke. Iya. Kemudian D itu Dewi Ivan Yulivan, sekarang masih dinas aktif di Jakarta. Kemudian saya Erna Beni. Oke, Moncidena adalah gabungan 4 sahabat yang akhirnya produktif. Iya, benar. Walaupun jaraknya berjauhan, Benar, Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, akhirnya bisa menghasilkan karya bersama. Benar. Oke, dari tahun berapa ada inisiasi sampai terbentuk sampai penjualan sampai sekarang ini? Waktu itu saya baru, kalau beliau sudah ada di PP 33-nya, tapi saya baru masuk itu sekitar akhir 2018. Nah, waktu itu saya dengan Bu Dewi itu ada di bagian seksi kebudayaan. Kalau Ibu Ciko itu ada di seksi ekonomi. Nah, Ibu Monik ini ketua kami, ketua Jalasenastri saat itu. Saya waktu itu di budaya itu Mbak selalu sering menyiapkan untuk Ibu pelatihan, karena saya bagiannya ya bagian kayak apa ya, sesi pelatihan, pelatihan dan lain-lain. Nah, Ibu ini kebetulan talentanya banyak Mbak. Ya. Ibu ini pintar masak, kemudian pintar bikin shibori, pintar bikin ekoprint. Nah, tapi ibu ini selalu mungkin merasa kurang, selalu belajar ibu ini. Saya paham sekali dengan beliau itu, selalu belajar dan selalu belajar ibu ini, selalu mengingatkan ke kita jangan puas dengan ilmu yang sekarang kita punya. Jadi memang harus apa ya, kayak
pepatah itu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya Mbak Iya. ya. Jadi beliau itu orangnya rendah hati tapi pinter, memberikan ya inspirasi buat kami adik-adiknya. Yang saat itu saya benar-benar nol, tidak bisa Mbak saat itu. Kalau ibu ini pelatihan dengan atase atau dengan saat itu atase orang-orang ini Mbak apa namanya sekitar, kemudian Dharma Pertiwi, ibu ini juga ngajar di darat, udara, seperti ibu ini telaten banget. Jadi kami tuh kalau sudah di kantor Mbak menyiapkan daun yang untuk ibu buat ini pewarna. Kami ada timnya, ada Bu Yuli Monang, ada Bu Dewi Ivan, ada saya, kemudian Ibu Nita Angkasa, Ibu Samsul saat itu juga ketua kami, Ibu Vera waktu itu yang sekarang Ibu Ketua Umum Jalasena Stri. Ibu Vera dulu pernah jadi ketua kami di Ketua Kasih Budaya Mbak, di Kasih Budaya, jadi atasan kami. Jadi dari situ kita belajar terus, tapi saya belum berminat saat itu, cuma lihat karena budgetnya mahal untuk biayanya. Ecoprint saat itu. Iya benar, karena bahannya kalau yang paling masuk banget itu sutra Mbak. Jadi harganya kan memang mahal. Untuk saya saat itu masih belum ini. Nah, terbersit waktu itu ibu latihan dengan kita itu di kediaman ibu. Ayo, ndak pingin tak kayak gini. Ojo jualan toh, nggawi yo belajar. Produksi sendiri. Itu. Nah, iya Mbak. Akhirnya saya belajar di tempat ibu, juga di tempat Ibu Ciko Irawan. Akhirnya saya terpatri untuk saya harus bisa nih. Masa semuanya bisa, tapi saya enggak bisa gitu ya. Hanya belajar terus. Waktu berhasil Mbak, kan ada kita kadang daunnya itu tidak jelas. Kita ulang lagi. Nah, setelah itu baru saya ini begitu jadi yang memang benar-benar jadi. Bahagianya banget. Banget. Ini ya akhirnya terpacu lagi membuat yang lain seperti itu. Ya, dari browsing, dari apa, dan ibu yang banyak membimbing kami. Jadi kami kalau sudah nanya, ibu warna ini keluar warna apa? Ibu kalau panggil saya Jreng Mbak. Bukan Jreng, ini jadi keluarnya ini pakainya warna ini. Ibu karena ahli kimia juga. Jadi untuk sahabat Jalasena, batik atau ecoprint ini merupakan salah satu pelatihan dan juga karya yang dihasilkan oleh anggota PIPAL. Iya, benar. Jadi ada pelatihan internal juga, pelatihan tuh anggota-anggota yang lain supaya bisa berdaya. Tadi nggak cuma batik, ternyata ada memasak dan keterampilan lainnya. Sehingga akhirnya ibu-ibu di sini punya inisiatif untuk membuat Moncidena ini. Benar. Jadi startnya waktu itu tahun 2020, betul ya Bu? Iya, benar. Nah, setelah itu saya berpisah Mbak dengan beliau. Saya Ibu Purna, saya suami dinas di Makassar sebagai Danlan Tamal Makassar saat itu. Nah, waktu itu COVID. Nah, karena COVID terlalu banyak di rumah. Akhirnya saya buat Mbak. Dengan beberapa anak di dalam itu, ada ADC, ada PD, itu biasanya kita nganggur-nganggur kan enggak takut keluar. Akhirnya membuat produk-produk ya kulit, kain. Saat itu saya satu kamar itu ada kamar utama itu Mbak. Yang kita karena pindah ke kamar sebelah, kamar utama ini kosong, saya masukin barang yang hasil kita itu sekitar 4 bulan membuat. Nah, terbersit akhirnya. Wih, ini barang kok banyak banget. Ayo bikin galeri. Akhirnya kita bikin galeri di Makassar. Iya. Nah, galeri itu kemarin fungsinya ya untuk kita ada tamu, kemudian untuk kita itu untuk souvenir biasanya buatnya di situ. Nah, seperti itu. Ini yang spesial dari batik ecoprint karena semuanya dari alam, baik dari pewarna, bahan baku utamanya. Jadi sangat ramah lingkungan. Seperti yang kita gunakan. Ada Bu Nana, ada saya. Ini shawlnya itu kain sutra. Sutra. Dengan kain sutra menggunakan motif pewarnanya ini manggis. Manggis. Ya, kulit manggis. Kemudian daunnya ini Mbak, daun suren, adanya di Makassar saya kalau minta itu. Nggak ada di Jawa ini berarti? Ada, saya sudah mulai nanam sih Mbak. Di depan itu banyak pohon-pohon untuk ecoprint, ya.
Jadi ini yang spesial dari batik Ecoprint. Setiap kainnya, sutra pun akan berbeda. Berbeda, Mbak. Warna yang dihasilkan, bentuk yang dihasilkan, Iya, Mbak. prosesnya pun cukup panjang. Saya sempat mengintip juga proses pembuatannya, betul ya Bu ya? Iya, benar. Gimana sih awal mulanya? Waktu itu bentuk galeri kan pasti gabungan dari beberapa koleksi, tapi awalnya kan pasti melewati trial dan juga error, betul ya? Iya, betul. Gimana ceritanya Bu Nanah waktu itu? Jadi cara membuatnya itu Mbak, dari awal itu bahan bakunya kulit dan kain. Kainnya ini kalau saya yang biasa pakai itu kain sutra Mbak. Oke. Jadi kain sutra, terus kulitnya biasa kami pakai itu kulit sapi sama kulit domba. Oke. Seperti itu. Nah prosesnya itu di awal itu scoring dulu, jadi dipanasin di api kecil. Setelah itu dia untuk membuang serat-serat kain tadi. Dia membuang serat-serat itu tadi supaya pewarnanya nanti bisa masuk. Nah setelah dingin kita cuci bersih. Setelah cuci bersih Mbak, setelah di scoring kita rendam dengan berbagai bahan yang sudah kita inilah menurut ini kita, jadi juga arahan ibu itu kami tambah-tambahin apa biasanya seperti itu. Itu direndam selama 3 hari untuk kain. Tapi kalau untuk kulit dia hanya langsung ini aja, nggak pakai scoring, langsung dimordan in seperti itu. Itu satu produk prosesnya berapa lama? Kalau untuk kain, saya biasa menata kain 2,5 meter itu sekitar paling lama 20 menit. Oh, 20 menit saja? Sudah berpola, iya. Oke, sampai menghasilkan produk jadi. Ya, yang bisa langsung diolah ya, jadi tas dan sebagainya. Ya. Itu prosesnya berapa lama, Bu? Tergantung kita, kadang kalau kita lagi malas ditaruh aja kalau udah selesai. Kalau enggak ya kita langsung ini masuk ke pengrajin Mbak kalau untuk kulit. Tapi kalau untuk kain, setelah ini bisa kainnya itu disimpan lama, setelah itu baru dicelup untuk titik terakhir. Itu semakin lama dia disimpan belum ditawas atau ditunjung, warnanya semakin bagus. Untuk semakin kain. keluar ya? Ya, semakin bagus. Seperti itu. Kalau kulit rata-rata saya buatnya kan hanya 1,5 jam. Ya. Natanya kalau kulit itu kurang lebih 5 menit. Oh, lebih cepat malahan. Lebih cepat karena dia menurut ininya. Bahannya lebih lebih fit ya, lebih enak ya. Ya, fit namanya kalau kulit itu perfect. Kalau kain pasti dia per meter. 2,5. Kalau selendangnya 2 meter seperti itu. Kalau misalkan saya hari ini ada pesanan. Ya. Butuh berapa lama Bu? Saya paling janjinya seminggu. Oh, maksimal ya? Kalau saya sampai lewat dari seminggu misalkan sebulan, berarti ini ada kegiatan yang dikerjain dulu. Jadi orangnya saya minta maaf. Oke. Jadi untuk produksi sendiri bisa custom atau request desain gitu-gitu. Bisa. Namun untuk koleksi sendiri sebenarnya kan juga ada yang beberapa display ya Bu ya. Seperti yang ada di House of Moncidera sekarang ini kan beberapa display di depan saya tuh udah ada tas. Di situ juga ada hem, ada blazer dan sebagainya. Inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya kita begini Mbak. Kalau kita lagi jalan, lihat orang ini cantik banget ya, checklist banget gitu ya. Jadi kita kayaknya aku harus bikin gini Le. Contoh seperti tas pesta Mbak. Ini kok lagi musimnya ini ya, bulet-bulet itu, bikin gitu loh. Jadi kita selalu up to date Mbak. Jadi apa yang dipakai orang kekinian, contohnya seperti ini kan ini Bonia Mbak. Oke. Ini Bonia. Boleh saya pegang ya? Boleh. Ini salah satu koleksi dari Moncidera. Nah itu kita lihat, oh ini seperti ini ya, kita bukan meniru ya, tapi kan beda Mbak, karena memang ini handmade, buatan tangan, tapi tidak kalah dengan yang branded. Bener. Kalau saya ngelihat koleksi-koleksi tas di sini inspired dari brand-brand ternama, baik di nasional maupun internasional, tapi versi lokal, handmade. Jadi nggak ada yang niruin. Kalau misalkan kita di mall kan ada beberapa koleksi yang sama ya. Kalau ini setiap kita buat, kita maunya warnanya misalkan merah nih, tiba-tiba dia jadi pink. Kita pinginnya coklat, dia tiba-tiba jadi hijau tua. Nah itu semua Tuhan, Allah.
Iya. yang ngasih ini. Kita sudah inginnya apa, tapi keluarnya beda, Mbak. Karena Seperti benar-benar warnanya dari itu. Ya, alam. dari alam benar. Dulu awal-awal produksi saya penasaran, Iya. apa yang dibuat pertama kali, kemudian baru berkembang ke lain. Yang dibuat pertama Dari kali. yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jadi yang pertama itu kain, Mbak. Karena kita enggak kenal ini daunnya keluar tanin, getahnya bagus enggak, Iya, kita iya. enggak tahu itu. Udah kita pasang itu dengan PD-nya. Iya. Semua daun saya cari. Iya. Saya pengen itu Explore. ditata ya. Keluarnya daunnya hanya bentuk putih, pinggirnya pewarna, Ya. seperti itu. Akhirnya belajar, tanya sama ibu, apa Bu yang ini? Oh, daun lanang. Yang paling keluar warnanya kan daun lanang, daun jati, suren, kemudian daun kudo, kemudian itu Mbak jarak itu yang banyak-banyak kita lihat di jalan itu. Ya. Jarak ulung, jarak kepiar, pokoknya sebangsa jarak semuanya keluar. Jarak ini bukannya ada di Surabaya ya, banyak Ada ya? banyak Bu, Ada banyak. Mbak. Jadi dia itu ada yang jarak kepiar, bentuknya seperti jari. Ya. Ada jarak ulung, bentuknya seperti segitiga. Terus kemudian ada macam-macam jarak, ada yang kayak tangan gitu Mbak, yang begini nih, kayak kakinya ayam. Menyerupai bentuk Menyerupai tangan. bentuk tangan ayam, Ya. seperti itu. Jadi apa dulu yang dibikin? Baju dulu, baru ke tas, baru aksesoris lainnya? Awalnya kain dulu, Kain karena dulu. gagal terus tanya terus sama ibu. Jadi terus setelah banyak bertanya terus, akhirnya dicoba terus, harus banyak belajar. Ya udah kami belajar, akhirnya jadilah Mbak. Begitu sekarang kita mau nata, enggak sampai setengah jam sudah selesai. Ya. Kalau misalkan orang minta untuk kayak kemarin, oh ya kebetulan kemarin pernikahan putri saya juga bikin sendiri untuk souvenirnya. Oke. Sekitar 2.000 saya bikin kemarin. Wow. Tempat kartu seperti itu. Jadi memang ini banyak faedahnya buat kita ya Mbak ya. Jadi apa yang kita maunya begini dengan budget yang kita sendiri mungkin mau beli yang gini mahal, jadi bisa kita teratasi dan terselesaikan walaupun ya capek sedikit seperti Ya, itu. ini yang saya banggakan dari anggota People karena mereka ini berdaya. Purnawirawan kadang orang menilainya oke lah, kayaknya nggak bakal banyak kegiatan. Justru itu adalah start awal. Kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Buni. Iya. Ketika pensiun itu justru banyak waktu, banyak kreativitas yang bisa digali. Benar. Akhirnya bisa memaksimalkan potensi. Iya. Karena mungkin sebelumnya banyak kunjungan ya. Tapi ternyata jadi purnawirawan juga banyak kunjungan, tapi juga banyak kreativitas. Iya, benar. Setuju. Benar, Bu Nana? setuju banget. Jadi setelah pensiun Mbak, bukan jadi nenek diam tapi jadi nenek lincah akhirnya ya gitu ya. Memang di saat pensiun ini kan banyak waktu yang luang. Tapi kebetulan di waktu luang ini juga waktunya habis saja Mbak. Buat ngerjain apa-apa tiba-tiba udah malam, besok pagi lagi, kembali lagi malam seperti itu. Jadi memang nggak bisa diam. Dari masak, bersih-bersih rumah sampai bikin ekoprint. Saya punya jadwal. Kalau lagi bikin, kalau rendamnya 3 hari, berarti saya besok 3 hari ini nggak masak, harus ngerjain ini ekoprint seperti itu. Dan saya juga merasa senang karena saya juga bisa berbagi dengan para pengrajin. Ada penjahit, ada penjahitnya ini khusus Mbak. Dia kalau sudah saya suruh oke siap, walaupun kadang-kadang agak meleset karena sudah ibu faktor usia juga, tapi semangat sekali. Putrinya juga pinter, jadi kalau kita jahit cowok itu di tempat tailor cowok sudah langganan kami ya. Jadi kita berbagi lah Mbak. Saya juga pesen jangan mahal-mahal karena ini nanti ini jualnya juga ke kalangan semua orang. Ya, Sebetulnya nggak bisa ada yang mahal Mbak, karena bahannya memang premium, bahannya premium, kemudian nggak yang biasa-biasa ya Mbak. Kalau menurut saya itu memang ngerjakannya juga pakai hati, kemudian saat kita menata daun ataupun apa itu kita pikiran kita itu berjalan, ini harus bagus nih, pasti yang pakai pasti senang pakai ini. Dan alhamdulillah setiap orang pakai selalu merasa cocok, feedbacknya akan baik bagus, gitu iya, ya. Bener. Sesuatu yang dikerjakan dari hati, saya yakin hasilnya akan totalitas. Benar.
Ini mungkin satu kalimat yang menggambarkan Bu Nana. Capek tapi lelah karena ada kepuasan, betul? Benar. Sebetulnya yang saya suka terganggu boyo. Kalau boleh jujur ya, itu jujur, problem perempuan bener. ya. Tapi begitu saya hari ini saya kalau sudah sama anak-anak bikin nih, yang membuat saya semangat itu selalu saat mau membuka hasil. Apa ya kita itu seperti penasaran apa hasilnya seperti itu. Jadi begitu udah dibuka, oh bagus. Okay. Oh ini seperti apa yang kita ingin. Kalau kita ndak ingin, enggak apa-apa. Yang penting warnanya keluar. Dan alhamdulillah kita udah 5 dimensi. Jadi serat kain kayak yang Mbak pakai itu sudah keluar. Daun ini Mbak yang di pundaknya, yang di pundak, Mbak. Ya. Yang berwarna ada merah marunnya itu ini. Semua serat daunnya keluar. Nah, ya seperti itu. Jadi puas ngelihat itu, orang lihat dari jauh sudah kelihatan itu daun jati. ya. Ini kalau boleh saya gambarkan karena saya pernah melihat proses pembuatannya. Jadi dalam satu kain sutra begitu kita susun, kemudian ditutup. Nah, itulah kepuasannya ketika membuka, warnanya ada kejutan. Betul ya? Benar. Ya, karena saya pernah buat sekali dan ketika buka, oh ternyata ini warnanya. Ya benar. Ini satu hal juga yang saya patut apresiasi adalah memberdayakan SDM. Tadi kalau Bu Nana cerita untuk penjahitnya sendiri ada lansia, kemudian putrinya dilibatkan, tailor yang untuk pria khusus untuk meja cowok juga dilibatkan. Ini salah satu pemberdayaan yang cukup bagus untuk masyarakat sekitar. Benar. Bagaimana mengkomunikasikan dengan sahabat-sahabat dari Bu Nana? Alhamdulillah kita ada WA group, kita berempat. Selalu kadang kalau kita sudah sibuk sendiri-sendiri kita nggak komunikasi. Nanti kalau ada apa, kita mau ini loh Bun, minta tolong saya lagi ada lomba kebaya Jawa Timur, minta tolong di like. Kemudian di foto seperti itu. Iya seperti itu. Jadi hubungan masih ada. Kalau pas lagi bikin, saya kadang japri ibu ini gimana cara keluarnya warna biru? Kamu kesini pakai ini seperti itu. Jadi kita berempat selalu komunikasi. Oke, apakah di setiap daerah juga ada workshopnya atau house off-nya? Oh gitu? Ya ada. Di mana saja itu? Yang pertama itu di ini Jalan Jimbaran E nomor 29. Itu milik dari Ibu Monik. Semuanya milik kita berempat sih Mbak. Bersama ya. Tapi itu kalau misalkan orang Surabaya tidak sempat ke Sidoarjo, bisa langsung ke Jalan Jimbaran, Blok E3 nomor 29 Surabaya. Kemudian kalau di Jakarta, kalau di Jakarta kan jauh ke Surabaya atau ke Sidoarjo, bisa juga hubungi Ibu Ciko Irawan, Jalan Putri Pelangi, Blok E nomor 19, 15, Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Oke. Nah, sedangkan saya Monci Dena sendiri kalau mau ke sini, House of Monci Dena, Perumahan TNI AL, Jalan Raya Kedatun, Blok D 1 nomor 7 Sugiwaras Candi Sidoarjo. Ayo gabung-gabung, kalau mungkin mau arisan mau apa kita masih bisa nerima kok sambil pilih-pilih barang maksudnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi tersebar di beberapa daerah di Indonesia, tidak hanya Surabaya, Sidoarjo, namun juga ada di Jakarta. Iya benar. Dan kerajinan ini juga bisa custom atau request. Tadi kalau Ibu Nana cerita ada card holder yang lagi kekinian, tapi versi ini eco print dan itu sangatlah unik ya. Bisa menjadi buah tangan atau dipakai sendiri acara-acara formal maupun acara-acara khusus. Nah, bener. Bu, ini untuk pemasarannya sendiri seperti apa? Selama ini kalau adminnya kan Ibu Dewi Ivan ya di Jakarta. Kita pemasarannya seperti ini. Misalkan nih, Ibu ada pesanan, aku mau pakai tas untuk olahraga, temanku pesan, bisa nggak kirim ini nih dari kita. Nanti kalau saya Bu, bisa nggak kain ini warna gini, saya nggak ada ini nih, yaudah tak kirim seperti itu. Dan kita penjualannya lewat online. Juga bisa datang ke sini. Biasanya rata-rata yang datang ke sini orang-orang terdekat, mungkin sekitar Surabaya, Bangil. Oh Bangil itu jauh loh Bu. Sedekat lah. Ya Porong, Sidoarjo dan sekitarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang ke luar negeri Mbak, biasanya
Sering dibawa sama beliau, Ibu Siwi mungkin ke luar negeri. Kalau yang satu ini ada Ibu Ciko Irawan, dia kebetulan kan di Kemhan. Sering bawa kayak hem, biasanya Dek kirim dong buat ini, mau dibawa ke Turki. Yang Buah terakhir tangan kemarin ya, dibawa ke biasanya. Turki, ya dibawa kemana. Jadi produk Mencidena ini tidak hanya di Indonesia Mbak, tapi sudah menyebar luas. Ya, Seperti itu. jadi mancanegara, internasional. Ya. Karena gini ya, kalau ngelihat sekarang orang-orang bule gitu ya, Nah, lebih suka dia. ngelihat batik wastra Indonesia itu Iya, jauh benar. lebih excited karena mereka belum pernah melihat itu di Ya, daerahnya. benar, Mbak. Apalagi kan sekarang banyak orang yang menerapkan ramah lingkungan. Benar, Jadi melihat proses pembuatannya mereka salut benar. karena bukan limbah yang lagi Iya. dibuang gitu. Iya, iya. Ini luar biasa loh. Penghargaan apa saja Bu yang didapat. Jadi ya, ini sahabat Jalasena, kalau saya ngelihat di sini udah ada display beberapa sertifikat. Iya, Di-spill benar. dong. Nah, saya pernah di Makassar itu juara umum pameran UMKM terbaik. Oke. Tahun 2021 Desember kalau nggak salah itu, saya lupa tanggalnya. Kemudian saya dapat lagi piagam penghargaan itu display terbaik Oke. di pameran. Kemudian produk inspiratif Oke. di waktu itu se-Makassar. Produk. Nah, waktu 2021 saya mendapatkan apa ya Mbak? Penghargaan, apresiasi dari IPMI Pusat itu sebagai wanita inspiratif Indonesia. Wow. Alhamdulillah. Nah, terakhir kemarin saya juga banyak Mbak, karena saya juga berjualan online, berjualan face to face, juga saya sering di mall-mall ngadain pagelaran seperti itu, ngikut. Jadi kalau ada teman ini, ibu saya mau pakai bajunya, saya sering di Royal City, di Lipo Plaza kemarin terakhir. Yang paling terakhir bulan kemarin September itu saya membuat kebaya untuk putri kebaya Jawa Timur. Oke. Masuk 10 besar, tapi tidak masuk 5 besar. Hanya di kebaya terinspiratif. Oke. Alhamdulillah saya selalu dapat yang inspiratif. Seperti itu Mbak ya. Saya tidak heran kalau mendapatkan banyak penghargaan atau apresiasi karena sudah 4 tahun berjalan Ya, dari 2020, karyanya juga sudah banyak, displaynya juga banyak, bahkan dipakai catwalk juga ya, Ya, Putri benar. Kebaya dipertunjukkan Ya. untuk fashion show. Fashion show, benar. Karena kalau saya ngelihat ya, untuk batik etkoprint ini bagus Iya. banget dikombinasikan. Ya, kombinasi dengan batik, lurik, kemudian saya ada juga produknya itu sama songket, Mbak. Songket dari daerah mana itu ya, dari Padang. Nah, seperti itu. Jadi dikombin itu cantik. Cantik memang. Sekarang kan musimnya nabrak-nabrak ya, Ya. Mbak ya. Jadi dia pokoknya ada ini aja, kalau kopinya dia merahnya, kita cari sarungnya atau ininya yang warna merah. Betul. Seperti itu. 2 Oktober kemarin adalah perayaan Hari Batik. Nah, benar. Saya ngelihat kalau Gensi udah ada dress code-nya memakai batik, tapi mereka realitanya memakai berkain. Bisa Berkain. kombinasi antara songket, batik, bahkan ekoprint. Ya, benar. Ini yang kita harus apresiasi. Iya. Ternyata ini juga dibudayakan Benar. dan diperkenalkan oleh anak muda. Ya, benar Mbak. Saya terakhir kemarin juga bikin pagelaran itu Korea Mbak, jadi bisa juga untuk model-model Korea. Semacam kimono. Celana pendek Ya, oke. Karena jas panjang. karena kainnya sendiri kan bisa kita kreasikan dengan Dan kita baik. itu bisa berpikiran, oh ini ada warna ini, saya kombin dengan ini aja deh, jadinya cantik. Benar. Bu Nana, ini kan Iya. 4 tahun perjalanan tidak mudah. Iya. Pasti ada up and down, gitu kan? Iya. Namanya juga usaha ya. Iya, benar, Menjadi Mbak. pengusaha, apalagi ownernya ada 4. Ah, benar. Lokasinya berjauhan, Iya. belum lagi ada giat. Wah, lumayan sibuk nih. Benar. Kedepannya pengen ngapain sih, Mbak Nana? Kalau- Dari diri sendiri nih. Dari diri sendiri. Sebetulnya yang Allah kasih sama saya sudah cukup. Sudah banyak. Saya bersyukur. Saya punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik.
Saya ke depannya itu ingin, sekarang sudah booming sih ekoprint, Pak Jokowi juga pakai. Saya itu inginnya ke depan, ayolah kita pakai produknya Indonesia. Jangan terlalu ke barat-baratan ya Mbak ya. Maksudnya apa yang kita buat itu tidak kalah dengan yang di luar. Jadi bahan-bahannya juga lebih bagus. Nah, kebetulan bahannya juga semuanya premium. Ada kadang-kala orang-orang itu bilang oh ini nggak merek. Tapi kan semua memang rata-ratanya premium dari kulit yang benar-benar kulit. Kita ndak abal-abal seperti itu. Kalau misalkan kain juga dari sutra. Jadi tidak yang biasa-biasa aja. Ada sih yang biasa-biasa aja juga menyiapkan. Mungkin orang kan ada yang nggak mau dengan sutra. Seperti itu. Saya ingin ke depannya untuk Mencidena dan semuanya. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, para pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Juga sahabat-sahabat saya yang sudah punya usaha, mudah-mudahan usahanya semua dilancarkan. Kemudian ke depan semakin berkembang sehingga nggak kalah dengan dunia lain. Tempat orang luar negeri maksud saya. Seperti itu. Karena jangan sampai produk lokal Indonesia dicintai oleh orang luar, bukan orang lokal sendiri. Iya benar. Ini yang kadang menjadi PR kita bersama. Benar Mbak. Apa yang ingin disampaikan kepada anggota PIPAL yang lain agar ketika nanti sudah pensiun justru start bikin karya? Ya benar. Untuk para ibu-ibu anggota PIPAL yang lainnya, tetaplah bersemangat. Dengan semangat kita akan terus belajar. Saya juga membuka untuk ibu-ibu PIPAL atau ibu-ibu yang lain yang mungkin ingin belajar. Saya siap, dan saya berpikiran juga agar ibu-ibu PIPAL ini tadi yang sudah pensiun tuh punya kegiatan Mbak. Sebetulnya sudah banyak kegiatan di rumah masing-masing, tapi alangkah baiknya di waktu luang ayo belajar, menciptakan kreasi, menciptakan produk sendiri sehingga kita enggak terlalu Mbak dengan ekonomi yang orang sudah pensiun kan sudah beda dengan waktu kita dinas seperti itu Mbak. Atau mungkin bisa menjadi kolaborasi, membuka cabang di daerah lain. Karena untuk anggota PIPAL sendiri ini tersebar di seluruh daerah Indonesia. Iya benar. Cabangnya berharapnya nggak cuma 3. Ya, tahun depan mungkin ada 6 lah. Ya, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan berkibar ya Mbak Mencidena ini dan bermanfaat buat orang banyak. Satu lagi saya pesan, tidak ada yang mahal di Mencidena sebetulnya Mbak. Tidak ada yang mahal, tidak ada ini, cuman karena dari mulut ke mulut kali ya. Harusnya masuk dulu biar tahu produknya, bahannya, kemudian harganya. Harganya tidak mahal menurut saya karena bahannya semua premium. Iya. Gunakan produk lokal karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya, benar. Harganya pun sesuai dengan kualitasnya. Iya, benar. Karena proses pembuatannya juga panjang. Iya, benar. Hitung-hitung kita juga membantu UMKM, iya, benar, Mbak. pengrajin lokal yang diberdayakan oleh anggota PIPAL yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Terakhir, apa yang ingin disampaikan supaya menjadi wanita inspiratif? Teruslah tetap belajar, merasa diri selalu kurang, jangan pernah merasa diri adalah sesuatu, kemudian perbanyaklah berbaik dengan orang, perbanyaklah bersilaturahmi, dengan bersilaturahmi rezeki kita semakin banyak ya Mbak. Amin. Kemudian tetaplah jadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, dan apapun yang kita lakukan tetaplah selalu dalam hati bilang bahwa kita bisa. Kita bisa, saya percaya itu. Sosok inspiratif di samping saya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Erna. Terima kasih. Terima kasih telah berbagi di podcast Bincang Jalasena ini. Semoga menjadi inspirasi bersama untuk anggota PIPAL lainnya supaya mengikuti jalurnya atau bahkan bisa lebih dengan karya yang lain. Karena saya percaya anggota PIPAL ini juga memiliki koneksi yang sangat baik, silaturahmi yang terus terjalin,
Jadi kalau mau bertumbuh bersama ini sangatlah mudah, akan dipermudah segalanya. Benar. Baik, terima kasih Ibu Nana cantik, sosok Terima inspiratif. kasih, Mbak. Semoga semakin banyak penghargaan, Amin, ya Allah, apresiasi. amin. Oh ya, satu lagi, Mbak. Boleh, Saya silakan. lupa, mungkin Desember tanggal 4 ini saya juga dapat lagi penghargaan Wanita Inspiratif Indonesia 2024. Terima kasih, mohon doanya. Semoga diperlancar, dipermudah Amin, amin, segalanya. ya Rabbal alamin. Produknya semakin dikenal oleh masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, Mbak, insya Amin, Allah. semoga lancar. Dan untuk mungkin seluruh masyarakat Indonesia, anggota PIPA lainnya yang ingin membeli produk dari Moncidena bisa langsung mengakses di Instagramnya. Ya, sudah ada dijual di online juga. Atau bisa langsung menghubungi Ibu Nana dan 3 sahabatnya yang lain. Iya. Saya Adinda Putri selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bincang Jalasena episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.